Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast El Sinta. Saya Haryo Ristamaji akan ngobrol bareng dengan teman-teman yang sudah memenangi final Honda DBL with Kopi Good Day 2023 DKI Jakarta Series. Ada Kera dan juga ada Timothy dari Jubilee, Kera dari SMAN 70 dan juga dengan kepala sekolahnya Pak Sunaryo dari SMA 70. Nah, untuk itu kita akan temui mereka-mereka semua. Halo Ker, apa kabar Ker? Halo Om, baik Om. Timothy, apa kabar? Baik. Tapi sebelumnya kita applause dulu ya tentang kemenangan ini ya. Wey. Kemarin tuh ya nonton finalnya putra dan putri, deg-degan banget ya. Tipis-tipis semua tuh skor-skornya. Kera, kita pengen tahu juga dulu nih Kera. Kera kan juara udah tripit ya. Yes, betul. Dari tahun, berarti ini tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Juara terus ya? Juara terus. Dan sekarang dapat MVP lagi ya? Iya. Aduh, gimana rasanya Ker bisa juara ini? Bersyukur banget bisa bawa nama 70 untuk juara lagi ke tahun ketiga aku ini. Sama apalagi untuk tahun terakhir aku bisa memaksimalkan kesempatan sampai bisa dapat MVP. Dan itu tau nggak viral tuh tim? Yuk. Yang dia begini tuh, yang ada jersey yang tahun ke-1, tahun kedua sama tahun ketiga ya. Itu viral di mana-mana tuh, di media sosial tuh, di IG ya, bahkan El Sinta juga nge-retweet juga tuh di di Twitternya Pak gitu. Selamat ya Ker, rasanya udah plong gitu ya. Karena kita waktu itu ngobrol, cita-citanya pengen tripit ya. Iya benar. Timothy juga, selamat ya. Terima kasih banyak Pak. Jubilee ini luar biasa loh, ya karena dari pertama kali main waktu lawan Sion ya. Iya. Angkanya tuh leadingnya bahkan agak susah leading. Pokoknya pertama kali leading tuh quarter 3. Nah, itu benar-benar kita pertama kali leading. Dan dari quarter 1, quarter 2 itu benar-benar kita kalah terus dan akhirnya di injury time ya kan. Iya, shoot nggak masuk, di rebound masuk, terus dapat N1. Akhirnya menang. Selamat ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita kasih applause dulu dong juga. Tapi ini menang ini bukan berarti anak-anak yang jago juga gitu ya. Sekolah juga yang support Pak gitu loh. Nah, kita ingin tahu nih Pak, SMAN 70 supportnya kepada ini Kera dan kawan-kawan gimana sih sampai dia tuh bisa step up dan final juara lagi gitu. Gimana sih di sekolah itu Pak? Ya, kalau di pihak sekolah prinsipnya yang pertama selamat ya Ker. Terima kasih Pak. Dan terima kasih untuk semuanya yang mendukung SMA 70 untuk yang 3 kalinya. Jadi kalau ditanya supportnya, yang paling penting bagi anak-anak itu sebenarnya memberi ketenangan kepada mereka ketika bertanding dan mau bertanding. Iya. Ya, caranya udah kamu main aja, pikirin pertandingan nanti gitu ya. Urusan ini kita kasih dispen. Iya. Artinya pihak sekolah pun mendukung, bahkan ketika mereka bertanding semua guru itu dilibatkan gitu. Bahkan sebelum mereka bertanding final, kita pagi-pagi udah briefing. Apa itu briefingnya Pak? Ya briefing anak-anak kita nanti siang mau final lawan Jubilee gitu ya. Kita kasih informasi ke semua gitu. Jadi semua diajak gitu Pak ya untuk minimal dukung. Dia tahu gitu. Jadi jangan sampai ada guru yang anaknya habis final, habis pertandingan membawa nama baik sekolah, dia nggak tahu gitu. Kamu dari mana kemarin nggak masuk? Nah ini kan kacau nih kalau begini nih. Nah jadi saya nggak mau seperti itu. Makanya kemenangan mereka adalah kemenangan SMA 70. Dan saya salut itu Pak. Gimana sekolah bisa mendukung anak-anaknya ya untuk bisa berprestasi ini, karena ada namanya karantina anak-anak sebelum tanding. Itu luar biasa Pak. Itu sekolah bisa mengerti itu untuk memberikan space waktu 1, 2, 3 hari untuk nggak sekolah tapi menenangkan. Ini gimana kok bisa sampai gitu Pak? Kepikir gitu ya. Dan memberikan izin lagi. Iya, karena mereka kan mau bertanding di final ya, kemudian membawa nama baik sekolah, dan kita juga tahu lawannya Jubilee ya, Jubilee yang tahun lalu juga itu juga lawannya gitu. Kemudian mereka juga perlu ada semacam istirahat lah ya. Kemudian ya didorong juga dengan orang tua murid ya. Orang tua murid ada juga tuh Pak yang WA saya gitu. Kenapa tuh WA-nya? Ya WA-nya gitu. Minta ayo dukung kalau gitu bisa dikasih dispen. Oh iya, kita niatnya udah sebenarnya itu, makanya saya lama balasnya biarin aja. Saya mau surprise gitu. Ya. Jadi hari Senin itu saya ngobrol sama kepala sekolah wakil. Tolong anak-anak dikasih dispen sampai menjelang final
kecuali hari Senin, karena hari Senin itu ada ABM, asesmen bakat minat. Namanya bakat minat kan menyangkut bakat mereka juga. Betul, gitu ya kan. Satu hari deh biarin. Nah, dan hebatnya lagi mereka bertanding dengan pemain yang nggak full. Betul. Ya, karena ada yang sakit ya. Iya, si Aisyah ya. Alisha. Jadi kami ini Pak ada 12 orang, 5 orangnya kelas 10, 5 orangnya kelas 11, 2 orangnya kelas 12. Sehingga kami udah punya cadangan nih tahun depan gitu ya. Jadi kalau ditanya ini kok bisa 3 kali ya? Ini cadangan tahu juga berurut. Ini bisa 4 kali balik tahun depan ya, insya Allah ya. Pelatih kita ini keren banget. Seleksinya levelnya kamu 70 cup aja. Levelnya DBL gitu. Jadi nggak jaminan badan tinggi langsung masuk. Banyak tuh yang tinggi-tinggi nggak masuk. Nah, jadi makanya saya bilang awalnya saya tanya nih gimana sih pola pembinaannya seperti ini. Kalau saya kan memang sebelum jadi kepala sekolah kan saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi yang memang ngurusin seperti ini. Jadi, makanya saya tahu banget anak-anak kebutuhannya apa. Ya udah kita support aja. Begitu ya supportnya. Care gimana Care? Ada surat tugasnya juga Pak. Supportnya kerasa nggak di pemain, di teman-teman kamu juga nih? Udah pasti kerasa banget sih. Karena kita juga nggak expect kayak untuk di push untuk sekolah juga itu, apalagi abis latihan pagi kan. Terus kita juga selesai latihan harus sekolah gitu-gitu. Untuk seminggu sebelum finalnya itu kita udah pusing juga tuh kalau emang udah disuruh sekolah juga itu. Karena kita juga mau mempersiapkan mental buat tanding di finalnya itu. Jadi bersyukur banget bisa di ternyata sini. Memang di final pertandingan mental ya. Betul jadi sekali. Kamu siapin mental bener banget. Bener itu Pak. Karena kalau di final kan udah mental yang bertanding begitu ya. Saya juga mau mengubah mindset anak berprestasi itu bukan hanya matematikanya 100. Nah, itu dia. Tapi di bidang olahraga pun, di bidang non akademik pun anak itu berprestasi. Zaman saya belum ada itu Pak, saya harus sekolah itu. Padahal saya dulu basket, tapi dimarahin terus gitu. Tapi oke lah, keren banget. Gara-gara basket Bapak kan jadi sukses kayak gini. Amin. Tapi saya mau tahu nih, Tim, kamu juga di support juga sama Jubil. Kalau nggak salah saya tahu juga tuh kepala sekolahnya Bu Suyarti ya. Iya, Suyarti. Suyarti luar biasa, dia mensupport anak-anaknya, mempersiapkan begitu ya. Betul. Gimana? Kamu kerasa nggak disupport sama? Pasti berasa banget di mana benar-benar sekolah benar-benar support kita dan semua guru-guru benar-benar selalu pasti menyampaikan pesan-pesan buat kita sebelum pertandingan dan sebelum latihan. Itu menjadi motivasi tersendiri buat kita dan teman-teman semua untuk latihan lebih semangat lagi agar kita dapat memberikan hasil yang terbaik dari support-support yang diberikan dari guru-guru dan juga manajemen ada di sekolah. Dan sekarang hasil terbaik juara 1 di BL. Main di Indonesia Arena main. Gimana rasanya tuh, Tim? Benar-benar berasanya kayak lagi tidur nyenyak. Ngimpi kayaknya ya. Ngimpi itu kayaknya sih. Emang benar-benar arena terbaik yang ada di Indonesia yang udah rasanya kayak lagi main di lapangan-lapangan luar negeri kayak di NBA atau gimana gitu yang kapasitasnya udah di atas 15.000. Betul. Kemarin tuh 12-15.000 nonton tuh. Iya, 12.000. Full ya. Full. Jadi 12.000 lebih. Luar biasa ya. Jadi ini pengalaman yang enggak akan lupa ya. Enggak bakal sama sekali. Sampai di anak-anak nanti. Enggak lupa ya? Enggak bakal. Wis, bisa cerita nanti ya sama generasi selanjutnya gitu ya. Tapi Pak Sunario ngelihat kompetisi DBL ini gimana sih? Di antara kompetisi-kompetisi yang lain, anak-anak ini sebenarnya DBL nomor 1. Boleh kalah di tempat lain, jangan kalah di DBL. Gitu ya. Karena gengsinya tinggi banget gitu ya. Bahkan kalau mindsetnya tuh 70 juara DBL itu setahun pakai inget gitu. Ya, setahun tuh, ntar sampai final lagi tahun depan baru ketemu lagi gitu. Makanya fokus latihan, jangan mikirin remedial. Jangan latihan dulu gitu kan, bingung ya. Tepuk tangan dulu, jangan mikirin remed ya. Ini Pak yang dicari, karena berprestasi seperti Pak Sundar bilang bukan hanya di kelas ya kan. Ya, kalau lagi begini-gini, aduh fisika belum ulangan. Repot urusannya gitu. Bener itu. Gitu ya Ker ya? Iya. Terasa banget gitu ya. Iya. Dulu mungkin nggak ada, kalau sekarang kan kurikulum merdeka Pak. Betul, kita 70 ini kan udah kurikulum merdeka semua. Kelas 12, kelas 11, kelas 10. Salah satunya adalah
tidak membedakan antara prestasi akademik dan prestasi non akademik. Gitu. Jadi bisa saja dia prestasinya di basket, ya, di cabang-cabang lain, ya, gitu betul, kan. betul. Ada juga dia mungkin jagonya fisika tapi nggak bisa main basket, gitu kan. Betul. Nah, jadi masing-masing punya harus kelebihan, balance, harus balance sebenarnya. Kalau Timothy kerasa itu ada rematch segala macam gitu nggak? Jujur akhir-akhir ini juga pasti dibarengi sama belajar juga di sekolah dan sebenarnya nilai udah lumayan memuaskan akhir-akhir ini. Jadi di lapangan kita bisa fokus, di luar kita harus kembali ke tanggung jawab kita sebagai student athlete. Udah pinter berarti ini dasarnya kali ya itu. Maksudnya udah fokus gitu ya. Iya. Waduh. Kalau Kera gimana, Ger? Kamu kan saya ngeliat pemainnya kemarin tuh, Pak. Iya, bola kayaknya nempel Pak di tangan. Iya, betul. Kayaknya dia yang mimpin tim gitu, mau tempo lambat, mau tempo cepet gitu. Gimana sih kemarin latihannya sampai di final itu? Cerita dong behind the scene-nya tuh. Sebelum final itu kabarnya pada nangis semua tuh ya. Iya. Dalam berdoa itu katanya. Gimana tuh bisa begitu? Jadi malamnya sebelum final itu kita kan udah ada briefing lah bareng coaches kan. Briefing. Jadinya punya ide ini dari kemarin-kemarin itu satu tim nih playersnya aja tuh belum ngobrol nih, belum kayak semacam deep talk lah. Nah itu malam itu juga aku plan untuk ngumpul semua di kamar. Terus kita ngomongin buat game final ini, mempersiapkan mental ini. Karena kan kelas 10 ini pertama kali, terus ditonton 12.000 orang secara langsung, itu kan baru banget suasananya kan untuk mereka semua. Jadi pas ngumpul malamnya itu aku bilang kalau misalnya mereka tuh udah ngebanggain aku banget gitu, udah ngebanggain aku. Orang tua, coaches, karena mereka mentalnya tuh udah mungkin orang lain tuh belum sekuat mereka. Ada yang kayak langsung bisa aja senewan terus kayak gak bakal siap untuk final besoknya. Jadi ngobrol, lega semua. Ada beberapa yang nangis juga malam itu dan akhirnya tidurnya kita lumayan nyenyak lah. Terus fast forward ke besoknya hari H, itu paginya kita mulai dengan belum ada yang deg-degan, itu masih biasa aja. Sampai di locker room itu baru kerasa semuanya. Aku lihat kiri, lihat kanan, semua pegang perut. Ada yang tarik napas dalam banget. Ada yang bolak-balik kamar mandi, toilet. Terus kayak waduh ini benar-benar deg-degan semua. Termasuk aku juga. Aku termasuk deg-degan juga. Tapi kan kamu kan udah sering melewati hal seperti ini ya. Bisa kasih support gak? Supportnya gimana? Iya, jadi lebih berat mempertahankan masalah. Ada ini sendiri ya. Ada beban sendiri mempertahankan gitu. Jadi pas pemanasannya itu kok sunyi gitu ya, kayaknya ini pada deg-degan nih. Terus aku nanya, ini kita teriak-teriak aja yuk, teriak-teriak. Nah itu teriak-teriak udah lumayan tuh, jadi semangat. Deg-degannya udah mulai kurang. Nah pas tiba-tiba disuruh ngumpulkan itu dari modern dance-nya, coaches-nya, official semua, sama pemain-pemain itu buat doa. Kita bikin, kita make a circle gitu, terus kita doa. Nah habis itu yel-yel. Nah habis yel-yelnya itu kita ada yang terharu gitu, jadi kayak nangis lagi. Tapi nggak apa-apa ya, lepas ya. Ya justru dilepasin di situ dan sampai dari semua pemain dari 10 pemain itu cuma 9 nangis. Sebenarnya pengen ikutan nangis juga tapi sebagai kapten kalau misalnya harus pecah kuat. Juga takutnya kan mereka kan juga kayak tambah kurang pede lah ya. Give me five dulu dong ya. Tim, kamu gimana Tim? Kalau kamu tuh ini fenomenal juga loh. Iya. 1-2 nggak leading Pak. 3-4 leading dikit. 3-4 juga dikejar terus. Kita sebenarnya overall tuh hampir nggak pernah leading sama sekali. Jadi kita leading 2 poin, kejar jauh. Leading dikit jauh lagi. Ada nggak cerita behind the scene-nya sebelum tanding? Kalau misalnya dari sisi Kera itu mereka deg-degan semua. Sebenarnya ini agak aneh sih. Tapi juga keren loh, dua-duanya final. Puji Tuhan lah Pak. Tapi di tim saya ini agak aneh juga. Kenapa Tim? Itu benar-benar teman-teman tuh sebelum tanding tuh nggak ada namanya nervous. Nyanyi-nyanyi, joget-joget di locker room tuh benar-benar kayak spare waktu gitu kan. Ya? Iya, ada berapa jam gitu ya. Kan kita datang seperti jam 4 dan main tuh jam 8 lah hampir. Dan kita kan peraturannya tuh dari DBL kita harus stay di locker room. Ya, tapi itu juga membantu kita biar lebih fokus dan siap di game. Jadi kita stay locker room, ada yang joget-joget, bikin TikTok, apa-apalah dan nyanyi-nyanyi segala macam. Pokoknya ngelepasin supaya nggak nervous gitu ya. Dan nyanyi lagu rohani juga buat mencari ketenangan.
Dan pada saat pertandingan itu benar-benar seneng sih sebagai saya kapten dari Jubilee, lihat teman-teman saya yang punya high level of confidence. Kayak mereka nggak ada yang nervous, mereka nggak tegang, mereka berani melakukan semua kemampuannya dari pemain satu sampai pemain terakhirnya juga benar-benar kasih yang terbaik. Saat masuk lapangan mereka udah tahu apa job desk mereka. Mereka lakuin itu dengan benar, nggak ada yang out of the road, nggak ada yang keluar dari jalur. Dan itu mungkin yang membuat kita walaupun udah kalah terakhir tetap semangat dan bisa merebut kemenangan. Dan juga itu benar-benar pada pertandingan itu tuh nembak tuh gak ada yang masuk. Benar-benar itu lagi bau ya katanya. Iya. LeBron teman saya ada. Tapi LeBron di kuarter 3-4 nembak 3 poinnya masuk tuh. Tapi itu first half 1-2 itu bau ya. 10. Iya. Stephen MVP cuma nembak 2 kali 0/2. Iya. Jadi itu benar-benar lagi mati angin tuh ya. Mati angin banget itu. Tapi selamatlah juara lah. Iya. Wow. Yang penting hasil akhir lah ya. Resultnya oke gitu. Nah, pendengar dan netizen, saya mau tanya ke kepala sekolah selepas yang berikut ini, gimana sih peran sekolah dan orang tua ya mensupport ini? Tapi jangan kemana-mana, tetap terus di sini. Saya Friska, orang tua dari Keira Amabel Hadinoto, siswi putri SMA 70 yang kemarin menang championship untuk ketiga kalinya di tahun 2023 ini, dan juga mendapatkan MVP putri untuk DBL Jakarta Series. Jadi awal mulanya saya mensupport ini karena kebetulan Keira adalah anak kelas 12, di mana ini adalah tahun terakhir Keira untuk bermain basket untuk DBL Series Jakarta. Jadi awalnya saya juga mensupport dia karena saya tahu awal mula dia ikut DBL Jakarta Series di tahun 2021 itu juga memberikan pengalaman juga kepada saya bagaimana saya bisa membantu kebutuhan anak-anak dalam tim ini, dari pelatihnya, dari kebutuhan tim itu sendiri saat latihan, ataupun kebutuhan moral juga dapat terpenuhi, dan secara support juga dari sekolah saya bisa menjembatani, apalagi untuk memenuhi kebutuhan izin dari kepala sekolah, juga guru-guru, di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang berprestasi juga dalam pendidikan mereka, dan saat mereka latihan itu pasti akan memakan waktu banyak, di mana persiapan itu biasanya kami mulai 3 bulan sebelum DBL region dimulai. Perasaan saya waktu Keira dapat juara 3 kali championship DKI Series dan sekaligus dapat MVP, itu rasanya benar-benar kayaknya double-double. Karena pertama pada saat SMA 70 bisa melewati semifinal dan mendapat kesempatan untuk bermain di Indonesia Arena saja, itu sudah bonus untuk kami. Dan untuk fokusnya memenangkan ini, saya itu hanya menanamkan bahwa saya serahkan kepada Keira. Keira mau apa? Keira yang punya target sendiri. Keira tahu ini adalah tahun terakhir dia. Dia pasti mau punya kenang-kenangan tersendiri di masa sekolahnya. Dibilang puas? Belum. Karena saya tahu habis ini pasti dia ada yang harus dia selesaikan, yaitu pendidikannya itu sendiri. Kalau dibilang bahagia, sangat bahagia karena ini adalah bonus. Ini adalah sesuatu yang memang dia harus dapatkan dengan hasil pencapaian dari hasil latihannya dia selama ini. Baik, pendengar dan netizen, kita masih dalam perbincangan hangat dengan para juara dan juga kepala sekolah dari SMA 70 yang telah memenangkan DBL Series Jakarta. Nah, kita mau tanya nih kepada Pak Sunario. Pak, selain sekolah, kan juga ada parents ya, orang tua yang mendukung anak-anak ini ya dalam berprestasi khususnya di DBL Series Jakarta ini. Pandangan Pak Sunario gimana? Parents sendiri mensupport ini bagaimana? Sebelumnya saya informasikan juga, sebenarnya kalau bagi sekolah yang paling berat itu
bukan mengenai menyiapkan anak-anak ini, karena kita udah mempercayakan pada coach ya, pada pelatih. Justru bagi sekolah itu yang paling berat ini bagaimana mengendalikan supporter. Oh iya. Ya, apalagi 70 itu kan dulu image-nya kalau keluar aja pasti tawuran. Betul. Nah itu bagaimana mengkondisikan ini gitu. Sehingga kami menggerakkan semua guru, bahkan kita beri surat tugas. Kemarin tuh 20 orang saya buat surat tugas. Dan sebelumnya yang lebih rawan juga, kami alhamdulillah di babak penyisian ya, di selatan ya. Kebetulan memang kan gornya sebelahan. Saya udah bilang sama anak-anak kalau kita masuk final, saya liburin nih semua, suruh nonton segituin. Cuma kan nggak muat gornya. Kita muridnya ada 1080. Cuma memang akhirnya bergerak semua. Ya, bergerak. Yang nggak masuk dia di sekolah. Terus kami juga kalau ditanya mengenai support dari orang tua, yang nggak mungkin mereka ini bisa sampai selevel ini kalau nggak ada dukungan dari orang tua gitu ya. Karena bagaimana meyakinkan orang tua, dan alhamdulillahnya tuh orang tua murid itu yang anak-anak yang terlibat dalam tim itu semuanya mendukung gitu ya, mendukung. Tentunya baik dari segi persiapan ya, maupun dari segi mungkin ke makanan ya, konsumsi itu pokoknya didukung semua. Bahkan ketika kita di babak penyisihan, komite juga ikut terlibat menyiapkan anak-anak. Jadi ada juga anak-anak yang nggak mampu beli tiket ya, kita oleh mereka disupport. Gitu ya? Iya, sampai karena ingin banget gitu ya, karena anak kelas 10 kan banyak juga yang pengen tahu gitu ya, karena belum pernah sama sekali dia. Jadi kalau dari sekolah 100% lah kita mendukung. Kalau saya bukan saya orang yang tipenya belajar bisa dari mana saja gitu. Ya nggak harus ada duduk manis di ruang kelas gitu. Iya kan bisa aja seperti mantap itu. Nih, kalau kita bisa copy cloning nih, satu orang taruh ke sekolah mana aja nih, asik juga nih. Kita kan Maxin satu orang ya, Maxin. Saya sih masuk melihat tim basket 70 pertama kali yang didengar tuh Maxin katanya timnya ya kan. Kenapa begitu mau tanding final dia izin ke Amerika kan? Orang tuanya saya panggil mau mengundurkan diri, saya bilang jangan mengundurkan diri. Main aja di Amerika, sekolah di Amerika, nilainya kirim ke sini. Gitu. Kan boleh masih seperti itu. Jangan mengundurkan diri ya. Jadi sampai cuma 3 bulan kok ya. 3 bulan mereka di sana. Ya itu aja boleh. Artinya apa? Yang penting di sela-sela kesibukan ada kegiatan pembelajaran dengan guru gitu ya. Jadi prinsipnya belajar itu nggak harus duduk di ruang kelas ya, bisa dimanapun bisa. Iya, sehingga masing-masing semua punya passion dan punya bakat punya bakat. Apalagi sekarang bisa menggunakan teknologi kan untuk aktivitas mereka gitu. Jadi prinsipnya kita mendukung 100% Bapak dan Ibu guru. Yang penting bagaimana menginformasikan kepada guru-guru yang mengajar mereka gitu. Itu yang penting ya, sehingga guru-guru itu punya penilaian sendiri. Karena nilai itu bukan cuma kognitifnya aja, keterampilannya juga masuk gitu ya. Jadi yang dinilai itu nilai kompetensi. Ini kompetensinya keren. Keren ya. Tinggi kompetensinya. Luar biasa, Bu. Iya, as a captain dan MVP. Beda sama zaman kita, Pak ya. Nilainya nilai pengetahuan aja 4x4 udah wah nilai 100. Bapak juga sama zaman saya beda juga. Beda. Tapi Ker, ini Pak mengenai support system ya. Kalau Kera sendiri ngeliat gimana? Support systemnya kan bukan dari sekolah, dari orang tua juga gitu ya. Kalau kamu untuk ngeliat gimana peran dua ini nih, sekolah dan orang tua ya? Itu pengaruh banget sih. Apalagi kalau dari sekolah tuh ada teman-teman kita juga kan, yang ultras kita itu, namanya Arbul kalau di 70. Itu benar-benar didukung mereka, itu juga ada rasa sangat kayak wah gitu. Wah lah gitu ya. Saya kalau dengar Arbul, saya salut nomor 70. Arbul, cerita Doni kan nggak semua tahu nih. Arbul singkatan apa tuh? Armada Bulungan. Armada Bulungan. Jadi mereka itu ternyata punya organisasi supporter lah, saya katakan gitu. Berapapun supporter yang saya butuhkan dia siap. Gue lihat tuh waktu Kera menang langsung ke tribun supporter kan. Saya juga ngeliat juga gitu di Jubilee. Artinya mereka tuh itu di sebelah sana itu semuanya tuh Jubilee tuh. Itu kok bisa bahkan gitu, di babak penyisian saya bawa bendera, Pak. Iya, di atas ya. Jubilee juga nih. Itu kemana? Kemarin gue lihat tuh di sebelah sana tuh, waduh, Jubilee banyak banget ya. Excited banget, apalagi benar-benar
the big stage di Indonesia Arena, dan pasti semua orang penasaran dengan hype-nya yang bakal gimana. Pasti semua orang tertarik banget lah buat nonton. Bahkan banyak banget yang nggak dapet tiket. Gitu ya. Lu engagement-nya gimana tuh sama supporter tuh, teman-teman? Jujur kita nggak ada kayak koordinasi, tiba-tiba mereka mau datang semua aja. Oh gitu ya. Iya. Dan kita juga belum ada kayak misal di 70 ada Arbul. Kalau kita belum ada organisasi apa-apa kan. Cuma ya anak murid aja mau datang sendiri. Tapi banyak tuh ya. Di sebelah sana tuh Jubilee semua tuh. Iya, yang di belakang bench. Terus kalau gue lihat di sebelah sini kiri itu kan dari VIP anak-anak 70 semua tuh kan. Saya kemarin pesan 800 sama pembinanya. Saya bilang, "Pak, pesan berapa? Murid kita kan 1080. Coba pesan 800 aja dulu, target segitu kan. Kalau nggak laku, ya kan orang tua murid juga pada nonton gitu. Iya betul. Jadi kita kemarin ternyata ya Pak ya, penuh mereka semua koordinasi dengan anak-anak Arbul itu. Iya luar biasa. Oke, next ini akan bagaimana Pak pendidikan di khususnya di SMA 70 ya, untuk mendukung anak-anak basket ini ya. Karena kita bicara mengenai DBL basket ya. Artinya sejauh mana akan membuat kira-kira baru ke depan gitu. Ya, artinya basket ini kan olahraga tim ya. Yeah. Artinya butuh kejelian dari pimpinan, dari coach untuk mengumpulkan anak-anak yang berbakat dibentuk dalam sebuah tim gitu. Kemudian kita berharap juga mereka itu bisa seimbang antara prestasi akademik dan prestasi non akademik gitu ya. Tentunya harus dua-duanya seimbang karena sekolah kan punya tanggung jawab pada orang tua. Orang tua menyekolahkan anaknya di situ tentu ingin kedua aspek ini berkembang ya. Anak siapa sih yang nggak pingin anaknya akademiknya bagus, non akademiknya juga bagus. Ditambah lagi akademiknya bagus, non akademiknya bagus, didukung oleh guru yang bagus kan, itu harapan kita seperti itu. Persis. Ya, harapan kita seperti itu. Kalau kamu gimana harapannya? Gimana? Di BL sendiri ya, untuk next level. Buat next. Terus juga untuk tapi kamu di kelas 11 ya? 11 ya? Iya. Next year masih bisa berkiprah lagi ya. Iya. Kira-kira gimana untuk teman-teman kamu nanti yang akan support kamu di next DBL tahun depan gitu, persiapannya, terus juga support sekolah, orang tua gitu? Ya, saya cuma berharap biar kita semua bisa lebih semangat lagi, dan kita juga mungkin lebih excited buat turnamen kedepannya. Jangan cepet puas karena juara itu cuma sekali dan mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Dahsyat. Dan Masat. kita juga bener kan, mempertahankan lebih berat. Iya, kita mempertahankan loh. Dahsyat nih. Belajar mempertahankan dari 70. Ini Jubil juga ya? Iya, tahun depan dia mempertahankan. Back to back kalau nanti menang ya. Repeat juga ya? Belum, masih back to back. Back to back ya. Oke. Terus. Kita juga pasti harus waspada karena pasti masih banyak tim yang akan datang dan lebih kuat lagi. Dan pasti akan lebih mempersiapkan lagi untuk mengalahkan kita. Tapi kita tidak takut dan kita siap untuk menyusul 70 juga. Siap. Mudah-mudahan finalnya cowok tahun depan ketemu 70. Iya. Mantap ini kalau gitu. Kira gimana, Kir? Kamu jawab. Apa nih harapannya untuk kedepannya? Untuk tahun depan atau kedepannya ya, buat adik-adik kelas semua pasti harus tambah semangat lah. Udah ini 70 udah ada ya panggungnya lah ya, karena ya udah bisa mempertahankan 3 tahun berturut-turut, jadi semangat lagi. Untuk motivasi masing-masing tuh harus lebih ada lagi karena ya harus mempertahankan kan. Kalau misalnya emang mau menang lagi ya harus ada usahanya yang lebih. Sama jangan takut untuk kayak mengaku kalau misalnya kayak ada yang kurang mungkin atau deg-degan gitu-gitu, kayak harus saling merangkul lah. Iya. Kalau untuk DBL sendiri, kamu pengen kayak apa penyelenggaraannya? Udah bagus sih. Tetep Siapa tahu tahun depan di Indonesia Arena lagi. Oh, harus tuh kayaknya ya. Harus kayaknya ya. Tetap lah itu. Harus ya kayaknya ya. Waduh. Oke, kalau gitu sebelum kita selesai Pak, kita tos dulu enggak? Oke. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 basketball, oke? Basketball. Oke. 1 2 3 1 2 3 basketball, oke? Oke. 1 2 3 1 2 3 basketball.
Oke, kalau gitu pendengar dan netizen, terima kasih sekali sudah dengar podcast di Elsinta ini dengan Keira, MVP dari SMAN 70 dan juga Timothy, juara dari Jubilee, serta kepala sekolah kita Pak Sunaryo dari SMAN 70. Mudah-mudahan basket makin oke, next levelnya, oke? Dan juga terima kasih kepada DBL juga ya yang telah juga memfasilitasi bisa kumpul di sini. Kita jumpa dengan kesempatan. Mudah-mudahan tahun depan kita ngumpul lagi di sini, ada next level di dunia bola basket pelajar Indonesia. Saya Hari Ristamaji. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Yes.